Legenda kesaktian ilmu lembu sekilan. Asal-usul mistis ilmu lembu sekilan, jejak kesaktian para patih Nusantara. Dalam jagat kanuragan Jawa Bali, legenda tentang ilmu lembu sekilan selalu berdiri sebagai salah satu ajian paling ditinggikan, ajian yang tidak hanya berbicara tentang kekebalan, tetapi juga tentang kesucian jiwa dan keteguhan batin. Sejak masa purbakala hingga kejayaan Majapahit, ajian ini diceritakan diwariskan dari guru-guru gaib, para empu yang hidup jauh dari keramaian, di lereng gunung yang diselimuti kabut, atau di tengah hutan keramat yang hanya dapat dimasuki oleh mereka yang siap mengurangi ego dan menata hati. Kata lembu dalam tradisi leluhur bukan hanya sekadar sapi, melainkan simbol kekuatan yang stabil, tenang, dan kokoh. Sementara, sekilan berarti sejengkal, ukuran mistis sekitar 50 cm yang menjadi batas benteng gaib sang pemilik ilmu. Dari namanya saja, para sesepuh sudah memahami bahwa ilmu ini bekerja dengan menciptakan jarak tak terlihat antara tubuh dan bahaya, seolah-olah ada dinding energi yang mengelilingi diri pemiliknya. Cerita rakyat Majapahit menggambarkan bahwa ajian ini bukan untuk mereka yang haus kekuasaan. Ia hanya turun kepada tokoh-tokoh besar, para patih, kesatria, dan penjaga kerajaan yang memikul amanah menjaga tanah air. Ada yang mengatakan ajian ini lahir dari perguruan tua yang telah punah. Ada pula yang meyakini ilmu ini merupakan anugerah dari penguasa alam halus, namun tetap berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hanya manusia yang bersih lahir batinlah yang dapat menerimanya. Dalam banyak kisah lisan, seorang calon pendekar harus berjalan jauh, bertahun-tahun, menyepi, menempa diri, menundukkan nafsu, dan mempelajari rahasia batin hingga ia layak memikul energi besar ini. Karena itu, sangat sedikit orang yang benar-benar menguasainya. Lembu sekilan menjadi lebih dari sekadar kesaktian. Ia adalah simbol hubungan manusia dengan kekuatan ilahiyah, disiplin batin, dan warisan luhur-leluhur Nusantara. Menguasai ilmu lembu sekilan bukanlah sekadar belajar mantra atau gerakan silat. Ia adalah perjalanan panjang yang menuntut seorang manusia untuk menanggalkan keduniawian, memasuki laku prihatin, dan membersihkan batin hingga menjadi sebening embun pagi. Para empu tua sering berkata, barang siapa menginginkan lembu sekilan, ia harus terlebih dahulu mengalahkan dirinya sendiri. Dalam tradisi Jawa, proses ini disebut tirakat, yaitu latihan spiritual yang mengekang hawa nafsu dan membangun keteguhan jiwa. Para pemohon ilmu biasanya menjalani puasa mutih selama 40 hari, hanya makan nasi putih dan minum air. Ada pula yang melakukan tapa bisu, tidak berbicara selama beberapa waktu agar lidah tidak lagi menjadi sumber dosa. Beberapa lainnya melakukan tapang lowong, menyepi di ruang gelap hanya berteman napas, menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak Allah. Di tempat-tempat wingit, di bawah pohon beringin tua, di pinggiran sungai keramat, di puncak gunung yang sunyi, mereka bermeditasi dalam kesunyian malam, memusatkan batin, memperbaiki niat, dan memohon perlindungan. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini. Mereka diuji oleh rasa lapar, takut, kelelahan, bahkan mimpi-mimpi buruk yang datang sebagai godaan halus. Namun hanya mereka yang kuat iman dan teguh hati yang mampu melampauinya. Lembu sekilan bukan sekadar ilmu. Ia adalah perjalanan hidup, jalan menuju kedewasaan batin, dan simbol bahwa kesaktian tertinggi selalu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perisai gaib lembu sekilan, mekanisme kesaktian yang membelokkan serangan. Dalam dunia kanuragan Jawa, ilmu lembu sekilan dikenal sebagai tameng gaib yang bekerja tanpa terlihat, tetapi terasa nyata bagi siapapun yang mencoba menyakiti pemiliknya. Para empu menggambarkan ajian ini sebagai gelombang tenaga halus yang mengitari tubuh pada radius sejengkal, kurang lebih 50 cm. Gelombang ini bukanlah cahaya atau kabut, melainkan energi spiritual hasil dari tirakat panjang, doa yang berulang, serta ketenangan batin yang terjaga. Jika seorang musuh mengayunkan pedang, sebelum bilahnya menyentuh kulit, tenaga gaib itu menolak serangan tersebut seperti angin keras yang tak tampak. Pukulan yang diarahkan dengan tenaga dalam akan kehilangan sasaran, berbelok seakan diputar oleh tangan tak terlihat. Bahkan tombak atau panah yang melesat dengan kecepatan tinggi akan terseret keluar jalur, seperti tertarik oleh medan magnet gaib yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Banyak cerita lisan dari para pendekar tua menyebutkan bahwa lembu sekilan bukan hanya melindungi tubuh lahir, tetapi juga melindungi raga halus. Energi-energi negatif seperti santet, teluh, pelet jahat, atau serangan makhluk halus akan hancur sebelum mencapai pemiliknya, seolah terbakar oleh panasnya cahaya batin yang bersumber dari keteguhan iman. Namun kekuatan ini tidak dapat muncul tanpa keseimbangan jiwa. Jika hati seorang pengamal dipenuhi amarah, iri, atau sombong, tameng gaib itu akan melemah. Karena itu, para sesepuh selalu berpesan bahwa inti dari lembu sekilan bukan pada mantranya, tetapi pada kebersihan hati dan kedalaman spiritual pengamalnya.
Banyak tokoh yang digambarkan mampu berjalan di medan perang tanpa luka sedikit pun. Ada yang mengatakan bahwa anak panah yang dilepaskan 100 prajurit sekalipun akan melenceng semua. Lembu Sekilan menjadi lambang bahwa kekuatan tertinggi tidak berada pada senjata, tetapi pada manusia yang mampu menjadikan ruhnya sebagai benteng yang tak tertembus. Selain tameng gaibnya, Lembu Sekilan juga memiliki aspek lain yang jauh lebih misterius, yaitu kemampuan menyamarkan keberadaan pemiliknya dari pandangan musuh. Kemampuan ini dalam dunia kejawen dikenal sebagai pamadi, yakni keadaan di mana aura tubuh terpecah menjadi beberapa lapisan halus, membuat musuh kehilangan fokus dan tidak mampu melihat titik keberadaan yang sebenarnya. Bukan berarti pengamal ajian ini benar-benar menghilang seperti kabut. Ia tetap ada, tetap berdiri, tetap bernapas. Namun pandangan musuh yang diarahkan kepadanya akan mendapati bayangan kabur, seperti melihat seseorang dari balik air yang bergetar. Ada pula yang mengatakan bahwa musuh akan merasa melihat 2 atau 3 sosok sekaligus dan tak mampu menentukan mana yang nyata. Inilah yang membuat pendekar Lembu Sekilan mampu menghindari pertarungan tanpa perlu melukai siapapun. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika bahaya yang datang sangat besar atau ketika pengamal memasuki ketenangan batin mendalam, efek pamadi ini dapat lebih kuat. Seekor hewan buas akan kehilangan arah dan berbalik pergi. Musuh yang hendak menghabisi hidupnya akan tiba-tiba ragu, seolah hatinya diguncang rasa takut yang datang entah dari mana. Ada pula kisah bahwa para penyerang merasa seperti diterpa angin dingin yang menusuk, membuat mereka merasa bahwa sang pemilik ajian telah berubah menjadi sosok gaib. Namun kemampuan ini tak pernah dimaksudkan untuk kesombongan. Para empu menekankan bahwa pamadi adalah hadiah dari batin yang berserah diri. Jika seseorang menggunakan kekuatan ini untuk menindas sesama atau memamerkan kesaktian, pamadi akan hilang dengan sendirinya. Sebab ilmu ini hanya bekerja selaras dengan jiwa yang rendah hati dan menjauhi niat buruk. Inilah salah satu sisi Lembu Sekilan yang membuatnya dianggap sebagai ilmu kesatria sejati. Ia bukan hanya ilmu kebal, tetapi ilmu untuk menghindari konflik, meredam kekerasan, dan menjaga diri tanpa melukai. Dalam sunyi malam atau riuhnya medan perang, pamadi menjadi jubah penghilang yang melindungi pendekar dari ketidakperluan pertumpahan darah. Sebuah ajaran bahwa kekuatan tertinggi bukanlah kemampuan melawan, tetapi kemampuan untuk meredakan bahaya tanpa menggoreskan pedang sedikit pun. Dalam lintasan sejarah Nusantara, nama-nama besar yang konon menguasai ilmu Lembu Sekilan selalu identik dengan sosok pemimpin yang memikul amanah besar. Ajian ini bukan sekadar kesaktian, melainkan simbol kemampuan menjaga diri dari bahaya demi menjalankan tugas negara, tugas leluhur, dan panggilan spiritual. Tokoh pertama yang paling sering dikaitkan dengan ilmu ini adalah Patih Gajah Mada. Dalam banyak serat dan cerita tutur para dalang, Gajah Mada digambarkan sebagai kesatria yang tidak hanya cerdas dalam strategi perang, tetapi memiliki benteng gaib yang membuatnya nyaris mustahil dilukai di medan laga. Ketika ia mengucapkan sumpah palapa, banyak yang percaya bahwa kekuatan spiritualnya memuncak, menjadi tameng pamungkas yang melindungi dirinya dari seluruh ancaman, baik senjata tajam maupun serangan halus dari musuh politiknya. Lembu Sekilan menjadi simbol tekadnya menyatukan Nusantara tanpa gentar terhadap bahaya apapun. Tokoh kedua adalah Kebo Iwa, patih besar Bali yang tubuhnya bak gunung berjalan. Dalam legenda Bali, Kebo Iwa memiliki daya tahan luar biasa, tombak patah, pedang rompal, panah terpental sebelum menyentuh kulitnya. Banyak yang meyakini bahwa tameng gaib miliknya adalah bentuk lain dari ajian Lembu Sekilan. Kesaktiannya bukan berasal dari kekuatan fisik semata, tetapi dari laku spiritual yang penuh kedisiplinan, tapa brata, dan meditasi yang dilakukan di goa-goa keramat Pulau Dewata. Nama ketiga yang sering disebut, walau selalu dibantah oleh dirinya sendiri, adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Meski beliau menegaskan bahwa satu-satunya penjaga hidupnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat Jawa dan Bali tetap menyimpan keyakinan bahwa Bung Karno memiliki sesuatu yang lebih. Karisma yang tak tertembus, aura kepemimpinan yang menggentarkan, serta keberanian yang seolah tak mengenal rasa takut. Banyak sesepuh menyebut bahwa meskipun Soekarno tidak mengakuinya, perlindungan gaibnya adalah bagian dari warisan spiritual Nusantara, termasuk kemungkinan pengaruh Lembu Sekilan. Selain tiga nama itu, dalam cerita rakyat modern dan dunia pewayangan kontemporer, banyak tokoh rekaan, pendekar desa, prajurit kerajaan, hingga penjaga hutan adat, digambarkan sebagai pengamal ajian ini. Masyarakat memandang Lembu Sekilan sebagai simbol kekuatan yang melindungi kebenaran, bukan kekerasan. Maka siapapun yang menguasainya dianggap sebagai penjaga dharma, penegak keadilan, dan pelindung wong cilik. Walaupun dunia modern telah berubah, teknologi berkembang, dan cara hidup manusia bergeser jauh dari masa kerajaan, ilmu Lembu Sekilan tetap hidup dalam bentuk yang lebih halus dan spiritual.
Para pewaris ilmu kanuragan di berbagai daerah Jawa dan Bali masih mempelajari prinsip dasarnya, bukan lagi untuk perang, melainkan sebagai ilmu keselamatan, perlindungan diri, dan penguatan batin. Dalam perguruan-perguruan tradisional tertentu, murid diajari meditasi pernapasan, zikir, dan puasa untuk membangun daya tahan tubuh sekaligus ketajaman intuisi. Mereka tidak lagi mengincar kekebalan fisik, tetapi ketenangan batin yang dapat menghindarkan dari mara bahaya. Para guru kanuragan mengatakan, lembu sekilan kini bukan lagi tameng tubuh, tetapi tameng hati. Artinya, kekuatan yang dahulu menolak pedang kini berubah menjadi kekuatan yang menolak niat buruk, bisikan jahat, dan langkah yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran moral. Di masyarakat pedesaan, ritual-ritual kecil seperti ngalap berkah, tirakat malam satu sura, atau meditasi di tepi sungai keramat dipercaya dapat memperkuat energi perlindungan diri. Meski tidak semua orang menguasai lembu sekilan secara penuh, mereka memperoleh serpihan-serpihan nilai luhur dari ajian ini, kewaspadaan, ketenangan, rasa pasrah kepada Allah, serta kemampuan menjaga diri dari bahaya gaib maupun gangguan batin. Lembu sekilan juga sering muncul dalam cerita-cerita televisi kolosal, film laga, atau novel-novel silat modern. Ia tidak lagi sekadar ilmu perang, tetapi simbol identitas budaya Nusantara. Generasi muda mulai tertarik mempelajari kisah-kisah kuno ini bukan untuk menjadi kebal senjata, tetapi untuk memahami kearifan lokal, filosofi hidup nenek moyang, dan kekayaan spiritual yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Dalam dunia metafisika modern, beberapa praktisi energi Jawa menggambarkan lembu sekilan sebagai medan aura pelindung yang tercipta ketika manusia berada dalam kondisi ikhlas dan tenang. Beberapa bahkan meyakini bahwa manusia yang rajin berzikir atau berdoa dapat menciptakan tameng serupa meski tidak mempelajari ajian kanuragan secara formal. Di era digital ini, lembu sekilan menjadi pengingat bahwa kekuatan tertinggi bukan berasal dari otot atau senjata, tetapi dari batin yang bersih, niat yang tulus, dan hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Warisan leluhur ini mengajarkan bahwa keselamatan sejati bukanlah kekebalan fisik, tetapi kebijaksanaan untuk menjauhi bahaya sebelum bahaya itu menyentuh diri kita. Pada akhirnya, ilmu lembu sekilan bukan sekadar cerita kesaktian, bukan pula mitos yang hanya hidup di masa lalu. Ia adalah ajaran halus tentang bagaimana manusia seharusnya melindungi diri, bukan hanya dari serangan fisik, tetapi dari serangan batin, amarah, iri, dendam, dan rasa takut yang menghancurkan jiwa. Tameng gaib sejengkal yang diceritakan para leluhur adalah simbol jarak yang harus kita jaga antara hati dan kegelapan. Para sesepuh selalu mengatakan, benteng sejati bukan pada kulit, tetapi pada batin yang bersandar kepada Gusti Allah. Dari sinilah makna terdalam lembu sekilan bermula. Kesaktian ini mengajarkan bahwa kekuatan terbesar muncul ketika manusia mampu menundukkan dirinya sendiri, menjaga jiwanya tetap jernih seperti mata air, dan hidup dalam ketenangan yang penuh ketawaduan. Dalam kehidupan modern yang penuh hiruk-pikuk, ajaran ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Lembu sekilan mengingatkan kita bahwa manusia yang sabar, yang mampu mengendalikan emosi, dan yang tidak mudah terseret provokasi, sejatinya memiliki tameng gaibnya sendiri. Ia terhindar dari fitnah, dijauhkan dari bahaya, dan diberi jalan yang lapang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisan ini juga mengajarkan kesetiaan pada kebenaran. Para tokoh besar seperti Gajah Mada dan Kebo Iwa tidak menggunakan kesaktiannya untuk menindas, tetapi untuk menjaga, melindungi, dan menegakkan dharma. Kesaktian mereka bukanlah keangkuhan, tetapi amanah. Dan amanah itulah yang membuat nama mereka hidup sepanjang zaman. Dari semua kisah tentang benteng gaib, pukulan yang meleset sejengkal, pamadi yang menyamarkan diri, hingga kekebalan dari serangan halus, satu hal menjadi jelas. Lembu sekilan adalah ajaran tentang bagaimana manusia harus kembali kepada fitrah, menjaga hatinya tetap bersih, dan percaya bahwa perlindungan sejati hanya berasal dari Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, ilmu ini bukan hanya kesaktian, melainkan warisan spiritual yang menuntun manusia untuk hidup berhati terang, berjalan dalam keikhlasan, dan senantiasa dilindungi oleh cahayanya.